Fitri Kasuci, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dari SD Negeri Bandaran 1. Kali ini saya tidak sendiri, karena kali ini saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bandaran 1 selaku tempat di mana saya mengajar. Pada video kali ini, saya akan melakukan wawancara bersama dengan Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Zubaidi SPD tentang kasus dilema etika. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah sehat, lancar. Alhamdulillah nih Pak, masih diberi kesehatan, Ya. masih diberi kemudahan, insya Allah semua nanti bernilai ibadah nih Bapak. Amin, amin. Bapak, di sini saya nanti akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, dari beberapa pertanyaan ini yang saya akan ajukan nanti, ini berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika di sekolah yang Bapak pimpin sekarang ataupun di sekolah-sekolah yang dulu pernah Bapak pimpin. Nah, nanti ada sekitar 6 pertanyaan. Alhamdulillah jika nanti Bapak bisa menjawab, namun jika Bapak tidak berkenan menjawab, tidak masalah. Bapak sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan? Siap. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Bisa untuk kasus dilema etika itu memang tidak mudah untuk mengambil suatu sikap maupun keputusan karena semuanya bernilai baik semuanya, namun kita juga berusaha untuk bisa memberikan solusi maupun jalan keluar yang tepat dan tidak merugikan di semua pihak. Jadi memang kasus dilema etika ini memang tidak mudah untuk mengambil kesimpulan ya Pak, karena memang kasus ini adalah putih versus putih gitu ya Bapak ya. Nah, jadi memang harus benar-benar menggunakan penanganan atau pengambilan keputusan yang tepat. Baik. Untuk yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ataupun di sekolah yang dulu pernah Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus dilema etika yang dimana di kasus ini ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung unsur nilai kebajikan. Pada prinsipnya pengambilan keputusan yang kita ambil atau yang kami ambil bisa bermanfaat untuk semua dan kita tidak lepas dari misalnya kita itu memang masing-masing kepala sekolah maupun siapa juga punya pengalaman tersendiri sehingga kita juga perlu mencari informasi dari teman-teman sesama kepala sekolah dalam mengambil suatu keputusan dengan problem yang sama. Walaupun nanti keputusan tersebut juga tidak harus sama seperti kita mencari tahu dari teman-teman kita. Oke. Berarti kasus dari rekan teman mungkin bisa kita ATM. Ya. Lanjut di pertanyaan ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang paling pertama adalah kita tidak harus bisa menemukan masalah saat ini langsung kita mengambil keputusan. Kita perlu waktu untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang supaya keputusan yang kita ambil nanti akan lebih tepat. Memang betul sekali Bapak. Jadi kita tidak boleh menyelesaikan suatu kasus mengambil keputusan dengan terburu-buru ya. Karena nanti mungkin efeknya tidak dipikirkan jangka panjang. Bapak. Oke. Untuk selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini
Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada prinsipnya bahwa semua keputusan yang kita ambil itu adalah tidak bisa memuaskan semua pihak. Nah, untuk itu tapi kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk memperkecil, misalnya memperkecil dari ketidaknyamanan dari seseorang yang kita yang bermasalah, sehingga ya kita berusaha untuk bisa memenuhi atau bisa memuaskan semua pihak, namun tidak bisa 100% juga tidak bisa, tapi kita berusaha untuk meminimalisir rasa tidak kepuasan dari berbagai pihak. Oke, betul sekali Bapak. Memang untuk memuaskan semua pihak itu tidak mudah, Bapak. Tapi setidaknya kita bisa meminimalisir dampak dari keputusan yang kita ambil ya. Iya, betul sekali Bapak. Terus untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang merupakan selama ini tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu apa Bapak? Pada prinsipnya untuk tantangan itu memang dari setiap sekolah yang pernah saya bertugas di tempat itu memang untuk masalah kasus dilema ini memang juga bermacam-macam, dan bermacam kasus juga bermacam-macam, dan perlu berbeda juga cara penanganannya dan cara mengambil keputusan. Jadi untuk pengambilan keputusan tergantung dari masalah yang dihadapi. Terus selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat seketika itu, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Pada dirinya sudah saya katakan di depan bahwa setiap kasus yang kita hadapi tidak bisa langsung kita untuk mengambil keputusan, kita perlu pertimbangan. Namun untuk jadwal, karena kasus juga tidak bisa diprediksi kapan terjadinya kasus, sehingga ya kapan terjadi kasus ya kita teliti, kita amati, kita observasi, baru kita bisa mengambil suatu keputusan, sehingga tidak ada jadwal tertentu untuk melaksanakan, karena timbulnya kan juga tidak ada waktu tertentu juga sama. Misalnya fleksibel ya. Jadi tidak langsung diselesaikan dengan terburu-buru harus ya. Itu juga tidak, tapi bersifat fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi ya Bapak. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada prinsipnya karena dari masing-masing kepala sekolah tadi saya katakan depan bahwa juga pernah mengalami kasus yang sama atau memutuskan sesuatu dengan kasus tersebut, maka kita juga sekarang depan kita perlu ngobrol dengan teman-teman sejawat baik guru maupun teman-teman dari kepala sekolah. Dengan demikian apa yang dari kita ambil dari pengalaman teman-teman dalam menyelesaikan suatu kasus bisa kita ambil sebagai motivasi, dan walaupun keputusan yang kita ambil tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman kita. Dan selanjutnya kita juga mengambil dari rekan-rekan sama guru untuk mengobrol. Dengan demikian kita akan tahu latar belakang maupun sifat watak dari orang yang bersangkutan, sehingga kita bisa lebih cepat untuk memberikan suatu solusi maupun keputusan. Jadi intinya kita melakukan kerjasama dengan rekan sejawat, terus selanjutnya memiliki sifat keterbukaan, komunikasi yang baik dengan rekan sejawat gitu ya Pak. Baik Bapak, terima kasih untuk sharing hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari jawaban-jawaban yang Bapak sampaikan tadi itu bisa menjadi acuan bagi saya ke depannya, bahwa di sini kita benar-benar belajar bahwa pemimpin itu harus sering berbincang-bincang dengan rekan sejawat, terus melakukan
yang tentunya berbeda-beda, ya karakternya berbeda-beda, sehingga dalam pengambilan keputusan pun nanti harus dapat dipertanggungjawabkan gitu ya Pak, mana diambil sedikit yang paling sedikit mudaratnya. Baik Pak, baik Bapak, terima kasih untuk pengalaman untuk sharingnya hari ini. Demikian wawancara saya bersama Bapak Haji Subaidi selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri Banaran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, berjumpa lagi dengan saya Fitri Kasuci, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dari SD Negeri Banaran 1. Pada kegiatan kali ini nanti saya akan mewawancarai kepala sekolah dari SD Negeri Pagunan. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Setelah saya tadi mewawancari Bapak Kepala Sekolah dari tempat saya bekerja, Bapak Haji Subaidi, pada kegiatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Harti Sumartono selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pagunan. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik dan sehat ya Bu ya. Masih semangat nih Ibu? Tetap semangat. Alhamdulillah sangat menginspirasi semangatnya. Baik Ibu, di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika. Nah, jika nanti Ibu berkenan, Ibu bisa menjawab. Namun jika nanti ada jawaban-jawaban yang sekiranya itu bagian dari privasi, nanti Ibu boleh tidak menjawab. Nah, apakah Ibu sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan? Ya. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kasus yang merupakan rujukan moral? Untuk selama ini memang dilema etika itu situasi yang sangat canggung ya untuk dipilih karena dua-duanya itu baik. Nah, saya untuk mengidentifikasinya itu dari perilaku kesehariannya. Ya, baik Ibu, memang betul sekali kasus dilema etika itu memang kasus yang rumit karena di sini ada dua nilai kebajikan yang bertentangan ya Ibu. Nah, Ibu tadi menyebutkan bahwa untuk mengidentifikasi kasus ini dilakukan dengan cara melihat perilaku Bapak Ibu guru dalam keseharian. Iya. Gitu ya Ibu, bagus sekali. Terus untuk selanjutnya Ibu, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana di situ ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung unsur dari nilai-nilai kebajikan? Selama ini karena memang itu kalau langsung kita tentukan itu sulit. Nah, jika terjadi sesuatu atau terjadi dilema etika itu, maka saya mengadakan pertemuan atau kompromi dengan tujuan untuk mendapatkan titik temu. Kemudian apa yang akan saya putuskan itu kami dalam kompromi nanti mengambil ketermanfaatannya. Nah, karena dalam ketermanfaatannya itu baik ada yang individual, kemudian karena kita merupakan instansi yang merupakan stakeholder dari guru, kemudian juga ada siswa, bahkan komite atau wali. Nah, ketermanfaatannya itu diambil yang bisa menyeluruh.
begitu Bu. Oke, luar biasa sekali Ibu. Nah, jadi dalam menjalankan pengambilan keputusan, tadi Ibu sebutkan bahwa Ibu nanti akan biasanya menggunakan pertemuan ataupun kompromi untuk menghasilkan sebuah titik temu gitu ya Bu, yang nanti di mana di situ akan diambil ketermanfaatan yang mana yang paling banyak digunakan untuk warga di sekolah ataupun di lingkungan sekitar sekolah gitu ya Bu. Iya, Berarti betul. meminimalisir dampak-dampak yang sekiranya bisa diminimalisir dampak kerugiannya gitu ya Bu ya. Iya. Oke, untuk selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau kegiatan itu kan tidak setiap saat terjadi ya, tapi jika ada kejadian atau terjadi di 5 ITK itu, maka kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah itu awalnya ya identifikasi nilai utama dulu. Kemudian mengapa seperti itu? Ini adalah memperhatikan dampaknya, dampak terhadap individu ataupun terhadap umum. Kemudian yang kedua, cari titik temu. Nah, seperti tadi titik temu itu untuk mengadakan kompromi, kemudian solusinya bagaimana, dan yang akhirnya akan mengambil keputusan yang manfaatnya itu lebih majemuk. Kemudian yang ketiga, menggunakan prinsip keadilan dan juga kesetaraan. Nah, karena tadi dua-duanya itu baik, tapi kan tetap ada juga yang harus dipilih. Nah, jadi prinsip keadilan dan kesetaraan ini tetap juga dipakai. Kemudian yang keempat itu menerapkan pendekatan utilitarianisme. Nah, ini adalah tindakan yang memberikan kebajikan atau manfaat orang banyak. Nah, tadi yang sudah dari awal untuk mengambil titik temu, kompromi itu diambil ketermanfaatannya yang majemuk, tidak hanya yang individu. Nah, di sini jelas dalam prinsip ini. Kemudian yang kelima itu refleksi dan konsultasi dengan pihak yang lain. Nah, mungkin kita perlu dengan orang yang lebih berpengalaman untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik atau untuk khususnya sekolah ini. Yang keenam, pilih tindakan yang sesuai dengan konteks. Dan yang terakhir, pertimbangan etika dan kebajikan. Nah, memang ini yang diutamakan adalah untuk etika. Nah, padahal saat ini yang sedang kita bicarakan di 5 etika. Nah, inilah pertimbangan etika kebajikan. Oke, ternyata luar biasa sekali ya Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan. Tadi komplit sekali, bisa dengan rinci dari satu persatu sampai hasilnya nanti menghasilkan keputusan yang benar-benar mempertimbangkan etika dan juga kebajikan ya Bu ya. Nah, sangat luar biasa sekali, mulai dari identifikasi, terus mengambil titik temu, terus keadilan dan juga kesetaraan. Wah, sampai akhirnya nanti menghasilkan menghasilkan keputusan yang memperhatikan pertimbangan etika dan nilai-nilai kebajikan. Luar biasa sekali Ibu. Dan jawaban Ibu itu memang benar-benar sangat menginspirasi ya, karena memang paket komplit. Semoga saja. Iya Ibu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya ya Ibu, untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang dianggap efektif yang bisa dilakukan dalam pengambilan keputusan. Mungkin yang pertama ini Bu, identifikasi dilema. Nah, bagaimana seberat apa dilemanya dalam etika yang
yang dihadapi. Kemudian pertimbangan dari semua alternatif. Terus yang ketiga, terapkan prinsip etika. Memang prinsip etika ini harus benar-benar tertanam, bahkan tidak hanya pada guru, tapi mulai dari murid, bahkan sejak dini kita terapkan prinsip-prinsip etika ini. Kemudian evaluasi konsekuensi. Nah, setelah kita mengadakan titik temu, kemudian dievaluasi, nah kita harus konsekuensi dengan apa yang diputuskan itu. Kemudian juga konsultasi dengan pihak lain. Nah, mungkin perlu mendatangkan komite atau ustadz setempat jika kami belum bisa untuk mengambil keputusan. Kemudian gunakan empati, berarti dengan tetap dengan perasaan kasih sayang. Jadi tidak dengan kebencian karena hal itu kurang pas, tapi tetap dengan penuh kasih sayang. Kemudian yang terakhir itu tetap pertimbangan keadilan. Ibu, paket komplit sekali jawabannya, luar biasa ya. Mulai dari identifikasi dengan pertimbangan, evaluasi, empati, dan nanti dihasilkan keputusan-keputusan yang tentunya nanti bisa memuaskan sebagian besar pihak gitu ya Bu ya. Oke. Terus untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya pastinya juga ada kan Bu ya. Kira-kira tantangannya itu apa saja itu? Ya, pasti itu tantangannya. Ini sangat berat sekali justru. Nah, tantangannya dalam penanganan dilema etika ini yang pertama itu evaluasi diri. Nah, saya selaku orang tua kan tetap juga harus evaluasi diri sebelum bisa atau sebelum menangani kasus tersebut. Kemudian tantangan yang kedua juga harus mengambil tindakan berdasarkan hasil refleksi. Nah, hasil refleksi nanti tindakannya yang tepat itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, siapkan diri untuk menanggung konsekuensi. Nah, jadi seperti apapun itu tetap ada konsekuensinya. Oke Ibu. Nah, jadi tantangannya tadi ada tiga ya Bu ya. Iya. Ada evaluasi, ada tindakan berdasarkan hasil refleksi ya. Dan juga harus siap dengan konsekuensi Iya. ya Bu ya. Dengan konsekuensi hasil dari keputusan tentunya Iya. ya Bu ya. Oke Ibu, untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat seketika itu juga, atau barangkali Ibu memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan kasus tersebut? Untuk kasus-kasus seperti ini kan tidak selalu terjadi. Yang diharapkan tetap malah tidak terjadi. Namun tetap juga suatu saat atau kadang terjadi. Nah, jika terjadi kasus seperti ini, khususnya saya itu tidak langsung menangani, tapi kami mengadakan kompromi dulu, titik temu, kemudian mengatur waktu kapan, waktu-waktu tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, ini untuk mendapatkan hasil keputusan. Nah, dengan adanya kegiatan ini, memang kegiatan penanganan kasus ya Bu ya, ini dengan tujuan semua warga sekolah itu bisa dengan kesadaran diri itu menanamkan rasa disiplin dan tanggung jawab. Jadi kalau awal itu sudah disiplin, maka pertanggungjawabannya insya Allah tetap akan terjaga. Begitu Bu. Mungkin jawaban kurang memuaskan. Tidak Ibu, itu sudah luar biasa sekali ya Bu ya. Dimana Ibu tadi di sini dalam menyelesaikan sebuah kasus tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa gitu ya Bu ya. Tidak menyelesaikan di tempat, tapi
identifikasi terlebih dahulu sampai nanti hasilnya menghasilkan keputusan yang benar-benar memiliki nilai kebermanfaatan yang tinggi gitu ya Bu ya. Oke Bu, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Ya, ada tetap Bu. Nah, itu tetap yang membantu kejujuran. Nah, kejujuran dari Bapak Ibu guru ataupun siapapun yang terkait di situ. Ya, kejujuran adalah yang pertama. Oke, luar biasa sekali. Jadi di sini Ibu menerapkan prinsip kejujuran. Jadi kejujuran itu adalah harga mutlak gitu ya Bu ya. Karena dalam melakukan sebuah tindakan kita perlu berprinsip berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran. Di mana nilai-nilai kejujuran ini merupakan nilai-nilai yang tentunya bersifat universal, yang mau tidak mau harus kita ikuti karena bersumber dari hati nurani kita ya Ibu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk sharingnya hari ini. Tentunya banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari jawaban yang tadi Ibu berikan bisa menjadi acuan untuk saya ke depannya dalam menghadapi sebuah kasus, terutama kasus dilema etika. Tadi Ibu juga sempat membicarakan bahwa seorang pemimpin itu harus sering berbincang-bincang, memiliki sifat keterbukaan, berkolaborasi dengan lingkungan rekan sejawat dan juga lingkungan di ekosistem sekolah tentunya ya Bu ya. Nah, tentunya hal itu dilakukan supaya nanti ketika kita mengambil keputusan itu benar-benar keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan dan mengandung unsur-unsur atau nilai-nilai kebajikan gitu ya Bu ya. Nah, baik Ibu, terima kasih untuk pengalamannya, untuk sharingnya hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini nanti ada manfaatnya terutama untuk saya ya Bu ya. Nah, baik Ibu, sekian untuk wawancara saya hari ini. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini nanti akan semakin sering saya dapatkan dalam rangka menambah pengetahuan saya Ibu. Nah, itu saja mungkin ya Ibu. Mungkin banyak tutur kata saya yang kurang berkenan, perilaku saya yang kurang sopan. Saya mohon maaf nih Ibu. Sama-sama. Sukses selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuatkan tekad, kuatkan hati.